pagi Kak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, di sini saya mewakili teman-teman sebagai moderator. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk datang ke sini untuk bisa kami wawancarai mengenai pekerjaan kakak. Baik, sebelumnya kakak kami mengetahui pekerjaan kakak dari Ibu Nova karena kami merasa tertarik sehingga kami mewawancarai kakak. Dari pertanyaan pertamanya itu apa sih latar belakang atau alasannya kakak buat ini menjual jasa ini? Oke, pertama sebelum kalian bertanya, saya jelaskan saya punya usaha. Oke, saya punya usaha itu namanya Evan Justi. Evan Justi. Pertama soal nama Evan Justi itu Evan karena saya, Justi itu jasa titip. Pernah nggak ada itu? Iya. Evan Justi. Nah, satu pelajaran buat kalian, kalau kalian membuat usaha, nama itu penting sekali. Nama itu penting sekali. Bisa karena seperti contoh satunya, nama siapa? Linda So, orang mengenal Linda, atau akronim dari satu kata atau satu kalimat, itu bisa. Tapi identitas nama itu penting dalam satu usaha. Sehingga ketika orang bilang Evan Justi, orang tahu oh siapa? Evan Lahur. Sehingga orang langsung oh dari saya. Bisa karena mereka percaya karena latar belakang saya seorang yang baik hati dan lain sebagainya, karena pekerjaan, karena latar belakang dan lain sebagainya. Sehingga nama itu penting. Yang satunya nama itu Evan Justi, sambil satu nama Evan Justi jasa titip. Saya yang kedua saya beri batasan. Justip yang akan saya jelaskan itu justip dalam kota, bukan justip antar provinsi. Kalau justip yang kalian kenal selama ini mungkin dari Surabaya, pesan barang di Surabaya antar tertentu. Saya punya tidak, saya punya justip dalam kota. Justip yang akan saya jelaskan nanti. Contohnya begini, tadi kan saya cerita cepat di sini karena masih ada orderan beli beras di Nirwana. Tidak Nirwana salah kejadian. Seperti itu kan, kakak Nova order beli ikan, saya boleh ke pasar dan lain sebagainya, langsung antar ke rumah. Saya dalam kota, sehingga justipnya saya itu batasan itu dalam kota. Sehingga di awal saya jelaskan memang ini, nanti teman-teman tidak langsung memikirkan soal justip dari Surabaya ke Turki. Bisa juga ketika saya ambil barangnya di tempat justip, kemudian antar ke rumah pelanggan. Tidak saya ke Surabaya, tidak. Saya dalam kota. Tadi pertanyaan apa? Latar belakang ya? Iya. Latar belakang. Jadi begini guys, dan lain sebagainya. Santai sih. Kalau bicara latar belakang itu banyak faktor. Pertama begini, saya ini pulang kuliah S2. Pulang kuliah S2 dan Manggarai setengah waktu. Dan mengatakan dia betul. Iya. Coba kalau kalian mau atau minimal kalau kalian berasal dari keluarga yang sudah punya usaha. Yang ini kan punya toko besar tuh. Tinggal kita lanjutkan. Tapi kan kalau macam kami yang tidak punya orang dalam dan lain sebagainya, kebutuhan ekonomi itu menjadi nomor satu. Dan kalian akan merasakannya pada saat kalian selesai. Latar belakang ekonomi itu yang pertama, latar belakang ekonomi. Pulsa nanti lebih dari orang tua kan. Selesai kuliah kita sendiri. Itu kebutuhan ekonomi. Pulsa, kemudian hal-hal mendasar laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian wifi di rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, latar belakang ekonomi sudah. Yang kedua, latar belakang secara pribadi. Macam ini kan, kalau kalian selesai kuliah, kalian kan pasti pacaran. Minimal pacaran. Kalau kami kan mengejar perempuan. Saya juga punya istri saya, kemudian saat itu jadi pacarnya saya. Nah, kan tidak mungkin kita stuck pada hubungan pacaran tuh. Tidak mungkin toh. Pasti pengen menikah. Nah, faktor itu yang kemudian membuat saya ketika tidak ada orang dalam dan tidak bekerja di kantor dan sebagainya, saya berusaha, itu yang mendorong saya untuk menciptakan pekerjaan yang sedang berjalan. Waktu tunangan, tidak mungkin juga kalian sebagai perempuan ketika ada yang ajak tunangan mengharapkan laki-laki punya uang, betul? Tidak mungkin toh, pasti pengen punya uang. Itu faktor itu juga. Faktor ekonomi dan faktor asmara juga. Nanti kalian catat. Karena kakak Irfan pengen menikah, pengen menikah. Kemudian yang ketiga faktor ekonomi sudah, faktor asmara sudah. Yang ketiga itu faktor saya jelaskan. Kalian nanti tarik kesimpulan. Saya ini tipe orang yang pertama bisa bekerja dalam sistem, bisa bekerja menciptakan sistem. Saya jelaskan teman-teman. Bekerja dalam sistem itu bisa gini kan, kalian lulus kan, kalian lama ke puskesmas. Di puskesmas itu sudah ada sistemnya, masuk jam berapa, gajinya berapa, ada aturan itu sistem.
Kalian lamar ke satu pekerjaan tuh, itu pekerjaan sudah sistem. Sama seperti dosa-dosa kan, lamar menikah, ini kan sudah punya sistem. Nah, sebagai besar kita orang Manggarai nyaman dengan bekerja di tempatnya orang yang sudah punya sistem. Saya pun bisa di situ, tapi saya juga yang kedua bisa menciptakan sistem, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Saya bisa menciptakan sistem. Nah, kenapa saya bisa menciptakan sistem? Saya tarik kembali ke belakang ini. Nah, 2011 saya mulai kuliah, 2018 saya selesai kuliah. Pengetahuan warga buat kalian. Saya selama kuliah, saya aktif di organisasi. Saya orangnya aktif. Saya suka membaca. Saya ini selalu bawa buku bacaan. Kalau kemana saja saya pergi, saya sedang baca buku ini. Intinya saya orang aktif, suka membaca, suka nonton film kolosal, film perang, film detektif dan lain sebagainya. Suka berinteraksi dan lain sebagainya. Saking suka berorganisasi selama kuliah, orangnya aktif, saya punya imajinasi kan? Liar istilahnya. Misalkan imajinasi, sekarang saya kuliah di Jogja, yang bertemu dengan orang Sulawesi, Papua, Kalimantan dan lain sebagainya. Kalian sini kan Manggarai kok. Imajinasinya kalian itu Manggarai. Imajinasinya kalian hanya Nirvana, Nirvana dan sejati. Kalau kami kan sudah mall, taksi, Gojek dan lain sebagainya. Imajinasi itu liar, berkembang dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan saya belajar dari kota di mana saya belajar itu Jogja. Orang Jogja itu orang kreatif semua tuh, menciptakan ide kan, menciptakan sesuatu. Bukan kalau di TikTok, bukan kita ini kan bukan pewaris, saya perintis toh. Saya terbentuk oleh situasi itu, terbentuk oleh Jogja, terbentuk oleh pengalaman kuliah, suka berorganisasi. Organisasi apa? Saya selalu itu. Organisasi gereja pernah jadi ketua yang di sana, organisasi PKRI yang kan dia suka demo saya pernah. Lihat semua organisasi saya ikuti semua. Yang itu mengakibatkan saya suka beride. Itu dia punya pangkalnya dari situ, suka beride. Nah, orang yang suka beride, dia tinggal dituntut untuk mengeksekusi idenya. Kalian semua kan bisa beride loh. Kita semua bisa beride. Hanya yang jadi pembatasannya adalah orang yang suka beride hanya sebatas berimajinasi. Orang yang lain itu adalah mengeksekusi itu. Saya terbentuk oleh kehidupan di mana saya suka beride dan saya suka mengeksekusi itu. Nah, sehingga kalau kalian masuk organisasi, di mana sih organisasi yang kalian pergi, ada banyak tipe dalamnya. Tipe yang gini kan, kalau kalian melihat demo tuh, demo pernah lihat tuh? Ada tipe orang masuk organisasi ini kan, hidup mahasiswa, mereka yang ini, hidup. Mereka itu yang ngikut tuh kan. Ketika pemimpin bilang hidup mahasiswa, mereka itu yang bilang ini, hidup. Istilahnya mereka itu hanya mengikuti. Tapi kadang ada yang tidak banyak orang yang mengambil jalan berbeda untuk sendiri. Nah, saya termasuk orang ketika masuk di organisasi suka menciptakan sesuatu yang baru, suka sesuatu yang baru, yang berbeda, yang itu tidak banyak orang lakukan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu menurut semuanya terbentuk waktu masa kuliah. Sehingga pelajaran baru buat kalian masuk semester 1, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 akan menentukan kalian setelah selesai kuliah. Ini penting buat kalian. Sekalian pelajaran juga. Pengalaman kalian waktu kuliah akan menentukan kalian seperti apa setelah D3. Itu sangat menentukan sekali. Itu sangat menentukan sekali. Ada kakak yang sudah selesai kuliah? Kakak di rumah kan? Ada tuh? Ada tuh? Ada yang sudah punya pekerjaan? Ada yang belum punya pekerjaan? Yang belum punya pekerjaan, kalian bandingkan dengan pengalaman saya ceritakan, itu punya pengaruh sekali. Dari pengalaman seperti itu yang mengakibatkan saya kembali ke latar belakang yang ketiga tadi, saya ingin menciptakan sendiri. Saya memilih untuk tidak masuk dalam sistem, tapi menciptakan sistem sendiri. Itu intinya, menciptakan sistem sendiri. Kepingin menciptakan sistem sendiri kan? Saat ada ide, kemudian saya buat satunya usaha. Sehingga saya tidak masuk dalam sistem. Saya tidak lamar pekerjaan ke tempat lain. Tidak lamar, saya basic itu pemerintahan. Saya tidak lamar ke kantor desa, tidak lamar kantor pemerintahan, memilih jalan berbeda untuk menciptakan sistem sendiri. Menciptakan sistem sendiri itu kan sederhananya misalnya, saya punya usaha apa, namanya apa, nanti kan karena katanya survei harga atau saya sendiri yang tentukan survei harganya, saya sendiri yang tentukan jam masuknya berapa dan lain sebagainya. Itu yang namanya sistem sendiri. Dari 3 faktor ini, untuk menjawab pertanyaan pertama, latar belakang ekonomi, karena selesai kuliah tidak mungkin minta uang dari orang tua. Kemudian yang kedua faktor asmara, karena kekaifan pengen tunangan. Kalian tulis ya, ini naluri sebagai manusia kan? Kalian juga kan pasti akan merasakan punya pacar tuh minimal seperti itu. Laki-laki akan berada pada posisi yang sama.
Yang ketiga itu faktor karena pengen menciptakan sistem sendiri. Ini untuk pertanyaan pertama. Oke, saya hanya bisa kasih 3 ini. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana perempuan itu? Asal terus apa saja Bapak jelas. Produk apa saja yang kami gunakan? Oke. Gimana produk? Saya jelaskan. Kalau kalian sudah punya ide, pertanyaan kedua itu penting kalian tahu. Produk apa yang kalian tawarkan? Nah, saya punya itu produk, hanya 2 sama produk. Produk kebutuhan dan produk keinginan. Ini secara gamblang istilahnya. Produk kebutuhan dan produk keinginan. Kalian bisa lihat kan itu kebutuhan dan keinginan tuh. Kebutuhan itu misalnya sepatu, beli sepatu itu kan kebutuhan tuh. Keinginan itu beli bakso, minum kopi dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya bisa merangsang pikirannya kalian. Evangelistik ini dia punya jasa tidak terbatas. Sampai jasa tidak terbatas. Sehingga saya bawa kalian 5-10 tahun, saya sudah memikirkan 5-10 tahun sampai usaha seperti apa. Karena sampai usaha tidak terbatas. Kalian bisa pikirkan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kan kalian tidak bisa katakan, kakak ada 1000 kebutuhan, ada 1000 ini tidak akan terbatas. Nah, bagaimana saya bisa menentukan ini? Karena saya membacanya manusia itu tidak akan pernah puas. Oh, yang pertama manusia tidak akan pernah puas. Kita ini tidak akan pernah puas. Dan yang kedua, manusia itu kita ini tidak bisa berada di 2 tempat dalam waktu yang bersamaan. Masa di pulau kata Nova misalnya. Kata Nova sambil mengajar, saya tidak di rumah tuh, tidak mungkin dia ngajar, boleh ke pasar, tidak mungkin. Dia butuh orang lain, yaitu kami. Nah, jasanya kami yang kami tawarkan ke Ibu Nova. Kakak kalau itu misalnya belum beli sayur, kontak saya kami. Itu tetap mengajar di kampus, urusan di rumah kami yang selesaikan. Itu lagi pacaran dengan Denok di kos, tuh tiba-tiba belum print tugas. Kakak print tugas kak, order print tugas di mana? Di atau terima. Kami yang jalan tuh. Saya pacaran masih bersama saya kok. Kami yang jalan. Evangelistik. Seperti itu. Kalau itu soal kebutuhan, kakak order beli bakso kak. Hujan tuh, apalagi rutin hujan. Beli bakso nonton film Korea, sempurna dengan kakak order hujan. Kalian tahu sifat manusia tidak pernah puas kan? Pada saat hujan minta panas, pas panas minta hujan. Sehingga kalian punya apa produk itu sih? Kebutuhan dan keinginan tidak bisa dihitung seberapa banyak itu dua. Ini 3. Berapa harga dari setiap produk yang dijual? Oke, pertama gini, waktu awal kami rintis itu 10.000 sekali order. 10.000 sekali order. Saya jelaskan kenapa 10.000 ya. Pertama gini, kami ini kan jasa yang mengandalkan motor. Kami ini sama persis dengan ojek. Sama persis dengan ojek. Ojek itu kan hanya bedanya kami dengan ojek. Ojek itu kan tunggu toh. Di bawah hal itu kan, aduh ojek itu, ojek. Kita rumah sakit, tahu cerita tahu. Kami itu ya. Itu yang membedakan kami dengan ojek. Nah, ojek jalan, kami juga jalan. Sehingga untuk menentukan 10.000 saat itu, kami berpatokan pada harga ojek. Dulu sebelum harga BBM naik masih 5.000. Tuh. Nah, kami tidak mungkin sama dengan ojek. Kami 10.000 pertama. 10.000 pertama. Tapi tidak langsung seperti ojek 5.000 karena pertama ini. Kenapa kami 10.000? Pertama, kami beli atau ambil barang kemudian hantar. Tuh. Ojek menunggu langsung hantar. Ya kan? Kecuali kalau mungkin mereka juga ada yang telepon minta, kan kadang juga ada ibu-ibu ini punya kios nih kan, telepon untuk beli barang di toko. Tapi kami, prinsipnya kami ambil barangnya kemudian hantar, yang mengakibatkan orang mimpi tidak usah ke bakso AA, tapi kontak saya kami, sehingga kami ke bakso AA pergi dan pulang, sehingga 5.000 tetap sama sih. Kalian pergi ke bakso AA 5.000, selesai makan pulang tetap 5.000, totalnya 10.000. Nah, kalau jadi 5.000, kami 10.000 karena itu. Poin yang kedua, karena idenya. Ide ini kan, baru itu yang dihargai dengan harga 10.000, lebih 5.000 dari ojek.
Nah, jika kalau kalian misalnya punya usaha, minimal kalian survei betul, survei usaha serupa, harganya berapa? Nah, saya berikan contoh. Kalian pernah kayak itu tuh? Pernah ke mana tuh? Kalian lihat harga itu kan tetap sama tuh, tapi yang membedakan itu kalian lihat nih. Kalau 15.000, 15 titik di belakang itu yang berbeda. Iya. Tuh, kalian lihat di mana? Atau di Alfamart? Tidak ada ini 15.000, tidak. Pasti ada 15.490. Orang makan itu kok kasih ke kita? Kasih ke kembali. Tapi bagi pemilik toko, kalian itu sih Alfamart. 1.000 orang yang datang berkunjung atau 50 orang datang berkunjung pagi hari misalnya, kalian dengan nominal 3 digit belakang itu. Nah, itu yang digunakan, ya. Itu yang digunakan untuk membayar gaji pegawai. Kalian itu sekali 100 orang dalam sehari saja beli barang yang punya perbedaan digit di belakang. Berapa itu? Nah, poin pentingnya adalah survei harga itu penting. Hanya membedakan di belakang, di beberapa digit di belakang. Kalau kalian punya tadi, saya survei harga ojek 5.000, hanya membedakan itu kalian naik lagi 5.000. Karena pelanggan tidak keluar mereka di tempat, kami yang jalan. Kami pergi beli barang, kami yang hantar barang, tambah dengan nilai ini, sehingga dihargai dengan 5.000 berikutnya. Sehingga totalnya 10.000. Tapi setelah BBM naik, semua kan naik tuh, kami naik jadi 15.000 sekarang. Naik 15.000, karena harga BBM naik, kami juga naik jadi 15.000. 15.000 itu belum, guys semuanya, masih tergolong murah oleh sebagian orang yang terlalu sibuk. Kalian bayangkan saya misalnya, kalian punya pasaran itu kan, ibu-ibu yang anaknya masih usia 5 tahun ke bawah, dan masih bayi. Betapa repotnya seorang ibu urus anak dengan urus rumah, urus pekerjaan. Tuh, kalian bisa membayangkan, seorang ibu rumah tangga kan, mana urus anak, urus suami manja lagi, ini segala macam, belum satu rumah, belum ini, datang evangelis. Sehingga kadang di antara suami dan istri ada kami. Nah, saya berdoa, saya punya pelanggan, dia punya 2 anak, satunya kelas 4 SD, satunya masih PAUD. Mamanya itu kerja di Porong, bapaknya kerja di Jakarta. Kalian bayangkan saja, di Ruteng sudah semakin banyak yang seperti itu tuh. Iya. Baru di Ruteng ini kan, di kampung juga banyak yang PNS. Kita ini kan masih primordial memilih kerja-kerja yang di kantor, primordial PNS dan lain sebagainya. Yang sedang meniti karir, kalau orang yang meniti karir wanita tuh, laki-laki itu daya juangnya kan ngeri sekali kan tuh. Mengakibatkan pekerjaan di rumah juga karena tidak saya pikirkan. Kerja di kantor terus di belakang belum ada yang beli sayur, belum ada yang beli ikan, belum ada yang beli ini dan lain sebagainya. Tidak mungkin tuh mereka langsung tiba di kantor, tiba di kampus, tiba-tiba harus pulang kembali ke rumah. Anak belum beli pampers, anak belum beli susu. Masuklah Omefa, masuklah kami. Sehingga kalian bisa bayangkan, 15.000 kami itu masih layak untuk segelintir orang yang punya kesibukan yang tidak bisa diatur. Bahkan kami juga sering dapat tambah 5.000, 20.000 dan asik ke tempe dari situ. Kalian bayangkan kalau orang tua di rumah, mungkin ada yang guru, atau ada perawat dan lain sebagainya. Saking sibuknya kerja ini, banyak hal yang terlupakan. Saya kembali ke konsep awal, manusia itu kan tidak bisa berada pada 2 tempat dalam waktu yang bersama. Hadirlah kan di antara istri dan suami ada. Sehingga itu yang punya harga 15.000. Sering berjalannya waktu 15.000 itu untuk sekali orderan. 15.000 kami itu untuk sekali orderan. Orderan minyak ini kan, order ke pasar. Pilih sawi 5.000, terong 5.000, lagu 5.000 dan lain sebagainya. Kami kan biasanya beli. Kemudian setelah kami dari pasar, mereka minta kami untuk ke Nirwana misalnya. Kakak beli ini kan, saya berdoa ya. Di Ruteng itu, ibu rumah tangga sudah punya list beberapa barang yang dibeli di beberapa tempat. Di beberapa tempat itu punya kekasan tersendiri. Misalnya begini, kalau kalian ke Sejati itu punya kekasan untuk barang-barang. Contohnya begini juga di Nirwana itu yang lengkap itu snack lengkap. Kemudian kalau yang di Alfamart itu minyak goreng murah, pampers murah. Sehingga kadang ibu itu punya banyak pengetahuan tentang itu. Mengakibatkan kami juga kena. Saya kan tak pasar, tapi kadang kalau pampers mereka tidak minta beli ke
Nirwana, mereka minta beli ke Alfamart. Sehingga kalau misalnya sudah dapat orderan ke pasar, mereka minta ke Alfamart atau ke Nirwana, itu tambah 5.000 lagi. Karena ada terjadi perpindahan tempat dan aktivitas. Yang itu perlu dihargai lagi. Kan tidak mungkin kerja buru-buru tuh. Iya, benar. Kalian bayangkan 4 titik hanya 15.000. Saya ngomong capek. Iya. Capek sekali. Kalian tahu kenapa capek? Karena ini ada pelanggan yang ini, kakak beli odol kah? Odol mau balik tidak pamer itu. Iya. So yang kasih sudah. Ketika mereka sudah cek, mereka tidak baca lagi kalau kayak malas. Kakak odol apa nih? Misalnya ini, kakak beli contohnya ini, kakak beli ikan. Selesai mereka cek. Tapi kan kalian pikir, kakak ikan apa? Ikan lajang mana? Lajang yang mana? Besar, sedang atau kecil? Kalau kalian yang besar, mereka bilang anak yang kecil. Beli yang kecil, mereka minta yang besar. Nah, capek itu di situ. Nah, ketika kami misalnya sudah dapat 2 titik, pelanggannya seperti itu harus dihargai dengan penambahan yang 5.000 tadi. Jadi kelipatannya gitu, di tempat ketiga 5.000, tempat 5.000. Sehingga kami menerima beberapa titik pun, tapi tidak punya harga. 15 harga normal, penambahan tempat kedua tambah 5.000, tempat ketiga tambah 5.000. Mungkin ada pelanggan yang mengeluh mengenai harga tersebut. Tidak ada yang mengeluh harga. Tidak ada yang mengeluh karena dari paling lurus ini mereka punya kebutuhan kan. Tidak ada yang mengeluh. Mengeluh itu berdasarkan umum ada sih mengeluh. Mengeluh itu ada konsekuensinya mengeluh karena gini kan. Kalian justify saya misalnya beli kalian kan kebutuhannya kan sayur atau bahan kalian minta saja beli sayur yang tidak itu di mana kata itu beli sapi 5.000 kemudian toge 5.000 bayar yang 15.000 toh kan dia masuk akal toh. Biasanya kalau yang mengeluh itu orang-orang yang mungkin kan mereka pikir yang 15.000 itu terlalu mahal toh. Tapi itu kan memang kelompok umur yang dari pasarnya kan itu memang ya belum ada kebutuhan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak, mereka tidak pikir uang. Intinya kebutuhan dan pekerjaan yang saat itu sudah. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, kami punya pasaran itu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Teman-teman yang bertanya. Baik Kak, kira-kira kakak kalau mau mempromosikan berkaitan dengan pekerjaan kakak lewat mana? Saya pengalaman lewat media sosial pasti. Iya. Ya ini standar lewat media sosial pasti. Pertama Facebook, yang kedua Instagram. Kan baru mulai Instagram, TikTok belum ada. Itu Facebook. Kalian cek siapa nama Evala di Facebook. Iya. Eva Lahur sama foto profil itu lagi dia terjun uji di Jawa, itu punya Facebook. Tapi kalau kalian kirim permintaan pertama sudah 5.000, itu udah terima lagi. Mau hapus yang lain kan, kesian gitu. Sudah 5.000, Facebook dan Instagram pasti. Tapi sampai pengalaman untuk kalian media yang paling efektif untuk promosi itu adalah kalian pilih sendiri. Kalian pilih sendiri. Contohnya gini. Siapa yang beda sama itu tuh? Kau bisa bedakan satu cara beda, satu cara balas dengan orang lain tuh. Dari cara balas pun akan mengakibatkan orang merasa tertarik dengan kita. Itu saya bisa gini, kakak order kak, saya bisa gini, kak selamat pagi, tapi nekara mau order apa? Tuh, selamat pagi, tapi nekara. Pokoknya bukan soal kita ada salah, tapi merendah itu kan. Selamat pagi, tapi nekara mau order apa? Orang di sebelah juga merasa jaga gitu. Iya. Itu dari sisi balas cek. Nah kemudian ketika seperti tadi kan, dia bilang ikan apa kakak? Lajang apa kakak? Tidak mungkin kita sebingung. Lajang apa kakak? Kan tidak mungkin. Kakak negara mau pesan lajang apa? Kakak negara dia awalnya kakak negara. Nah itu salah satu trik untuk kalian mempromosikan produknya kalian dari cara komunikasi. Terus yang kedua dari cara pelayanan. Pelayanan itu kan cepat dan tepat. Macam ini, kadang-kadang ini kan cepat nih. Wah, kalian kira tahu ini cara kerja nih, cepat. Nah, cepat ini juga ini berpengaruh pada kemampuan pribadinya kalian. Nah, saking saya bercoba ya nih, dia punya cara berpikir begini. Saking seringnya saya nonton film detektif, saya suka film Korea, tapi bukan film Korea yang bercinta, tapi film Korea itu bagus itu kalau film Polosan, film kerajaan kan, mereka bagus sekali.
kaum detektif. Kalau kerajaan dan detektif, mereka tuh mengandalkan analisis, strategi dan lain sebagainya. Strategi yang paling sederhana saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bawa motor, ada gini. Kalau saya lagi di Leda, ada yang order ke pasar, orang yang suka nonton detektif juga katakan gini, saya lewat mana ya? Lewat orang juga atau lewat mana yang lebih cepat? Jalan antara ini dan ini mana lebih cepat? Yang mengakibatkan saya tiba di pasar dalam tempo waktu 5 menit. Nah, pertanyaan-pertanyaan di kepala itu yang kemudian memutuskan saya lewat ini. Nah, itu tadi saya katakan cepat tadi, karena berpengaruh pada saya punya kebiasaan tadi. Waktu kuliah yang mengakibatkan saya seperti itu. Kemudian, kalau saya mau motor itu, kalau mau nyalin kendaraan di depan, orang yang suka nonton film Polsa, mereka akan itu. Kalau saya start dari sini, kira-kira sampai menyalip tiap waktu kan, butuh waktu berapa detik. Itu semua itu yang mengakibatkan saya bisa sampai di pasar dalam tempo 2 menit, 3 menit. Belanja bahwa produknya cepat. Itu ya, cepat kan? Tepat. Kemudian kalau tepat, ini saya ini sering ini, saya selalu ada buku ini. Atau ini kan, kelas order kan, order di pasar tuh, order di pasar beli apa misalnya. Saya selalu catat sini kalau malam ada yang order, saya selalu catat sini beli misalnya 5.000 ini sehingga kalau sudah beli, saya centang, dia tidak lupa. Sehingga kadang di awal langsung sering lupa, tapi kalau harus pakai ini berarti tidak lupa. Dia mau order sebanyak apapun di pasar, selalu saya centang sehingga sesuai dengan orderan pelanggan, sehingga cepat dan tepat. Itu yang mengakibatkan gini kan, mereka percaya kita lah. Mereka percaya dan cepat, tepat, kemudian gaya komunikasi itulah yang kemudian akan berbuah kepada orang mempromosikan kita punya usaha. Kan kita orang Manggarai kan suka ganda tuh, ganda gosip, bercakap betul. Ketika gini kan, kalau kita sendiri kita tidak mungkin cerita sesuatu. Tapi ketika sudah begini ya, pasti kita akan menceritakan orang lain, menceritakan sesuatu atau menceritakan apa yang dalam pikiran kita loh. Nah, kamu percaya ketika misalnya saya sudah cepat, saya sudah tepat, kemudian cara komunikasinya baik, saya punya pelanggan, karena bukan dan sebagainya, pasti akan menceritakan satu nama di rekan kerja. Toh? Atau asik kan, kamu setelah ini pulang kos, ada yang berdua satu kamar, ada. Pasti kau kan cerita sama nama itu teman. Toh pasti anggap ketemu pakai Ivan. Iya kayak ini. Pasti kau punya teman, orang ini, kau punya teman atau kamu setelah ini pasti akan cek sama Facebook tuh. Pasti naluri kita manusia secara pasti kita akan. Nah dari situ kan kita akan cek. Oh dia bos satu, oh dia punya kata-kata begini, dia punya penggunaan bahasa begini. Saya tertarik coba order. Ketika dia sudah order, saya punya media promosi efektif. Sehingga muncul nomor baru, kakak nih karena lo bisa order kan, sudah. Dosen menikah saya misalnya gini, kakak Nova misalnya, kakak Nova lagi kerja, ibu Ela sampingnya, atau ibu Ela bilang, saya lapar di luar hujan, kakak Nova pasti bilang, order telepon. Baik ya, baik ya, cara komunikasinya baik, cepat lagi, coba kau beres ya. Kalau semua gitu, kalian pasti akan gitu. Secara naluri itu akan seperti itu. Kalian punya usaha apa saja, kalian mau jadi seperti apa saja, pasti akan diceritakan oleh orang. Entah itu baik, entah itu buruk, tergantung kalian. Saya yakin setelah ini kalian di pos pasti akan cerita sama. Entah nanti kalian order atau tidak order, tapi yang saya mau sampaikan, sekarang ini saya kasih kalian. Cara saya menjelaskan seperti ini akan menarik perhatian kalian, ya kan? Akan menarik perhatian kalian. Entah nanti kalian akan cek sama Instagram, sama pribadi melalui media sosial dan sebagainya, it's okay. Tapi kemenangannya saya adalah ketika kalian cek saya untuk order. Gitu. Kalau soal usaha, tapi kalau soal personal, kalau kalian merasa ini kata keren, itu media itu, media sosial standar media sosial Saya sampaikan kalian standar media sosial, Facebook, Instagram itu standar. Tapi pengalaman baru buat kalian, promosi yang paling baik itu melalui pelayanan dan diri sendiri bisa beritahu kalian pengetahuan. Ada yang namanya personal branding. Personal branding itu brand kan? Branding, personal branding itu kalian bisa tahu. Oke? Lanjut pertanyaan. Ada peningkatan pelanggan dari mereka itu ya.
Peningkatan ada. Peningkatan ada. Pertama ini, kenapa ada peningkatan? Karena baru saya yang pertama di Rute. Baru saya yang pertama. Peningkatan itu ditandai dengan banyaknya orderan masuk dan meningkatnya pendapatan setiap hari. Itu aja. Karena bayangkan, banyaknya kota Rute. Saya tidak mengalami ini semua. Tidak mungkin. Iya. Baru saya yang pertama yang ada di jasa TV. Ada yang mengikuti tapi tidak bertahan. Saya sudah dari 2020, sudah 3 tahun, ini tahun keempat. Saya dari tahun 2020. Oh iya, saya jelaskan. Dari 2020, kalian saya tidak jelaskan 2020. Saya sebelumnya saya jualan sayur. Tapi konsep yang kami bangun jualan sayur 2020 itu adalah kami panen di petani, kami panen melalui media sosial. Yang butuh moncis, silakan. Kami tadi jual sayur moncis, wortel dengan brokoli. Nah, kami promosi ke media sosial, ada yang beli. Kalau dari petani 10.000, kami jual 15.000. Kami untung 5.000. Kami jual sayur saat itu. Dengan 2 anak nikah, satunya matematika, satu bahasa Indonesia. Saat itu mereka selesai, sudah ada yang kerja di Yamaha, ada yang dengan suami dan anak. Kami buat tim saat itu ada lumayan mendapatkan tempat di masyarakat Manggarai. Karena online itu tidak perlu ke pasar, dari kami. Tapi ketika saya pikir-pikir saat itu, ini masuk ke latar belakang. Saya pikir-pikir, kalau setiap kali order hanya 5.000, nah duit kita akan selalu ingin bertambah 5.000. Sehingga ketika ada kepikiran untuk jasa TV, saya langsung berpikir seperti itu. Sebelum saya lupa, kenapa saya berpikir jasa TV? Saya jelaskan, waktu itu tahun 2020, waktu saya antar sayur ke Borong saat itu, saya jelaskan ini saya lupa ya. Saya antar sayur ke Borong, antar ke Lekong, ke pegawai di Lekong, pulangnya saat istilah di rumahnya kakak nonton satu berita. Saat itu kan COVID Nah, saat itu di CNN Indonesia kalau tidak salah tadi itu ada satu reportase yang memberitakan tentang jasa yang pekerjaan kreatif yang sedang berkembang saat itu, yaitu jasa titip. Tapi jasa titip yang saat itu yang saya nonton ketika misalnya gini, ada temannya ke Thailand, ada temannya ke Singapura, titip beli parfum. Nah, mereka titip di temannya beli parfum. Kemudian bagasinya mereka yang tanggung, ada tambahan biaya untuk temannya yang beli. Karena saya pikir, coba dulu nikah, saya buat ini di Rute, tapi dengan skala yang tidak beli parfum, beli sayur dan lain sebagainya. Nah, jasa titip ya, saat ini sedang saya jelaskan. Itu sebabnya pengalaman pertama menjalani dari usaha sayur, nonton TV, kemudian muncul ke sayur. Namanya jasa titip, harga survei latar belakang lain. Next pertanyaan pertanyaannya. Baik, ini pertanyaan dari kami. Kami bertanya, berapa penghasilan yang kita dapatkan per bulan dari jasa yang kita jual? Zaini, kami lumayan. Sampai tanggal 5, saya tanggal 1 di kampung istri, tanggal 2 di kampung istri, jalan tanggal 3. Saya punya keuntungan itu sudah 1 juta. Dari tanggal 3, 4, 5 hari ini 3 hari ini saya sudah dapat sudah 1 juta. Sudah 1 juta. Jadi kalau sebulan tuh kira-kira kan kalian pakai berapa kan? 1 bulan. 1 bulan itu kali itu sampai 1 bulan itu bisa dapat 4 sampai 4,5 sampai 5 juta. Kalau bisa dapat. Tapi baru di balik itu ada pengorbanan. Oke, kalian lihat sama apa sekarang? Asli, karena saya berhadapan dengan angin, berhadapan dengan hujan dan petir. Sama sampai tidur tuh. Saya sampai selesai orderan ketika saya tidur. Dan malam itu orderan paling banyak semalam. Dan kalian tahu pengorbanan yang saya lakukan adalah meninggalkan istri, anak dan orang tua. Saya langsung meninggal, saya tinggal dengan mama dari rumah dengan istri anak. Saat tinggalkan mereka di saat saya harus makan bersama malam atau siang atau pagi. Pengorbanan. Sehingga ini kan 5 juta atas. Banyak yang saya korbankan. Sekitar itu saja. Awal-awalnya soal harga tadi, soal peningkatan awal-awal kan 1 juta, 2 juta tuh. Tapi kan sini tadi ada peningkatan, ada pengorbanan masuk,
semakin saya promosi bagus, semakin pelayanan bagus, promosi di rumah kantor dan sebagainya, masuk, kemudian lumayan lah, bisa dapat 3 juta, bisa dapat 4 juta. Desember kemarin, oh iya, saya ini banyak usaha, tidak mungkin saya punya usahanya ini. Orang kreatif, kalau kalian menyadari diri kalian orang kreatif, orang suka beri, tidak mungkin sama dan seksual kalian tinggal di rutin. Ketika kalian memilih pulang ke kampung, saya jelaskan ya. Rutin itu, saya jelaskan. Kalian dari kampung kok? Iya. Lengkuaza nanti akan atau kampungnya kalian nanti akan ramai seperti ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan akan bergerak maju sama seperti raninya seperti ibu kota kabupaten. Rute, kita masuk rute. Rute akan bergerak, bertumbuh dan berkembang raminya seperti Kupang. Kupang akan ramai dan berkembang seperti Jakarta, Surabaya. Surabaya, Jakarta akan maju seperti Singapura. Nah, begitu juga orang-orang dalamnya. Sibuknya orang dalam, ambisi orang-orang dalam, kebutuhan orang-orang dalam, kehidupan orang-orang dalam itu kan. Dia akan bergerak seiring pertumbuhan kita. Dan itu salah satunya akan mengakibatkan orang yang mungkin satu. Dia di kampung pun saya kini seorang yang guru pun dia tidak mungkin yang guru pulang kali pasti beda lagi. Tidak begitu pula saya bukan ini usaha. Saya juga MC nikah, dan saya punya kos-kosan. Saya punya kos-kosan, ada total kamar itu ada 11. 4 yang terisi, sisanya 1 yang tidak terisi, 2 tidak terisi, sisanya lagi dibangun, lagi dalam proses penyelesaian. Keren. Tapi itu bukan satunya orang tua yang diwariskan kepada saya. Karena saya tidak pernah meminta saya dilahirkan hanya anak laki-laki sendiri loh. Dan satu orang tua tidak melahirkan adik tua saya. Saya kakak pertama perempuan, satunya kakak kedua perempuan, saya sendiri laki-laki. Orang Manggarai laki-laki pewaris. Sehingga kos-kosan dari ini. Jadi lumayan lah, Desember kemarin saya dapat sampai 11 juta. Yang kreatif, MC, kemudian kos-kosan. Itu saya menikah. Intinya yang saya sampaikan kepada kalian, kerja keras. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tidak bisa. Karena akan bisa membedakan ada orang yang ambisinya hanya zona nyaman dan orang yang keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya. Sebagai perempuan, sebagai pekerja, sebagai seorang wanita karir kalian, pencapaian kalian itu mungkin salah satunya itu melalui self reward, itu melalui gaji yang kalian dapatkan, pendapatan yang kalian dapatkan. Karena itu kan banyak yang korbankan. Itu yang tidak kalian tanyakan di konflik pertanyaan. Dan lain? Dalam menjalankan bisnisnya kakak ini, apakah membutuhkan karyawan atau hanya kakak saja yang bekerja? Oke, pertama saya. Nah, saya mau jelaskan. Saya ini tamatan dari Kisor. SMP saya di Kisor, SMA di Kisor, pernah praktek atau tamatan singkari atau praktek itu kebanyakan orang-orang yang single factor. Tahu single factor? Pekerja sendiri. Karena dibentuk oleh pola kehidupan asrama. Yang kalau ada masalah selesaikan sendiri, suka dan perempuan renangnya sendiri, asli itu, apa yang tinggal di sama SMP SMA? Ada punya pengalaman yang sama tuh. Masalah teman renangnya sendiri, mau telepon tidak dapat, pembina pegangan itu single factor semuanya, pekerja yang dalam diam. Tuh, saya betul kamu bayangkan dari tamat SD, saya selalu keluar dari rumah. 6 tahun di Kisor, 2 tahun di Novisiat Guru, 8 tahun tuh. Kemudian 7 tahun S1 S2, tinggal di luar. Berapa tahun itu? Sehingga saya ini single factor yang memecahkan masalah sendiri, mencari ide sendiri, kita orang juga sendiri, kita jalankan juga sendiri. Sehingga saya mulai usaha dengan sendiri. Karena orang Manggarai ketika diajak, mereka tidak akan mau iya ketika belum tahu hasil. Iya. Coba. Oh iya, saksi kalian. Kan ceritanya soal tantangan di awal kita jalankan usaha. Soal single factor, karena kalau saja kurang, kenapa kali? Dua ya kerjaan terbaru, tambah lagi soal kerjaan terbaru. Itu kan
wajar lah, defisit dan lain sebagainya. Sehingga saya memilih untuk sendiri dulu. Itu yang saya jelaskan. Saya kerja sendiri dulu dari 2020. Setelah ada yang lihat, ada yang minta gabung. Nah, sekarang sampai dengan sekarang kalian punya, nah saya kasih kalian ya. Kalau evaluasi itu ada sekitar 5 orang, tapi sistemnya itu adalah you jalan sendiri, pakai satu nama. Macam ini, kita mau gabungin saya, kita sama-sama. Tapi itu pakai satu nama, cari pelanggan sendiri, keuntungannya kita dapat sendiri, tidak bagi ke saya sebagai pemilik brand. Itu juga begitu, teman-teman silakan jalan sendiri. Karena saya percaya, itu kalian punya pelanggan itu modal saya adalah teman permainan. Itu pasti punya teman yang bisa dari pelanggan, punya keluarga besar di sekitar atau di kampung atau di kota yang bisa jadi pelanggan, punya teman permainan yang bisa jadi pelanggan, dan punya masyarakat atau teman Facebook, teman Instagram, teman TikTok yang itu bisa menjadi pelanggannya kalian. Sehingga kami pun gitu, kita jalan sendiri dengan pasarnya masing-masing. Keuntungannya silakan kita ambil sendiri. Tapi dalam seiring berjalan waktu, sampai teman-teman kan, ada yang guru, di Makulanta 2 orang guru, nanti lalu aku rajin tuh, keuntungannya juga jelas, mereka pengen gabung. Selesai ngajar di Makulanta, pulang sekolah mereka langsung jalan jelas. Dengan mereka punya pelanggan sendiri, lumayan lah, sudah ada yang bisa beli HP untuk kebutuhan di kos dan lain sebagainya. Ada yang dosen juga, dosen STK ya. Itu kan punya tim, kamera 4 orang. Tapi nanti di tahun 2024 kami pengen ekspansi namanya. Ekspansi itu kan adalah meningkatkan apa yang sudah ada untuk menjadi lebih baik, lebih besar dan sebagainya. Kami pengen ekspansi. Ekspansi itu adalah nanti akan kontak ke 1 orang. Nah, 1 orang ini akan karyawan. Itu tahun 2024 kami pengen karyawan dan merubah sistemnya. Kami gaji IT kerjaan saya. Gaji IT kerjaan saya 2 orang karyawan tuh. Ada admin di kantor. Kami gaji mereka. Admin akan masuk 1 nomor orderan. Ya ada orderan ini jalan. Ada orderan ini jalan. Transfer ke 1 nomor atau uang yang saya secara tunai. Kayu bisa tunai, kayu bisa transfer. Saya jelaskan. Kayu bisa tunai, kayu bisa transfer. Total belanja di Nirwana dan pasar tambah 15.000, tambah 20.000. Itu mestinya kan. Semua masuk ke kami, karyawannya berapapun masuk kami semua. Itu yang akan kami lakukan di 2024. Itu sedang kami ramu sistemnya, kami buat dia punya kontrak dan lain sebagainya. Bahwa nanti kami akan sebarkan secara dari karyawan yang fantastik. Silakan gabung dengan bonus ini, seperti itu. Sehingga kalian bisa bayangkan, seperti saya katakan tadi, 4 sampai 5 tahun, 4 sampai atau 5 sampai 10 tahun ke depan, kami sudah bisa membayangkan. Kalau banyak karyawan, nah sahabat kalian dalam sehari itu, dalam sehari saya bisa dapat 200 sampai 250.000 sampai 300. Dan yang kemarin saya dapat 350 dalam 1 hari, dari pagi sampai malam. Saya jalan sendiri. 1, 2, 3, kalian tak murah 200 1 hari. Gabungin jadi berapa dalam sehari? Itu kira kisah sendiri jalan tuh. Itu banyak cerita. Saat itu bisa sendiri. Kalian bisa bayangkan, saya biasa itu dalam 1 kali jalan masuk 2-3 orderan. Suatu deh kan? Suatu 2-3 orderan masuk orderan yang sama di waktu yang sama deh. Nah HP ini kan kadang sinyal ada kurang baik tuh. Kadang juga masuk banyak WA dalam waktu yang bersamaan. Pada saat sinyal baik, tapi kan kita tidak tahu orang pertama kirim di jam berapa, orang kedua kirim, tapi masuk dalam waktu yang bersamaan. Kakak beli make up di modis kan, kakak beli make up di Cahaya Cosmetic, soal juga. Rumah satu di sana, rumah satu di mana? Kan jadi satu. Saya pun punya keterbatasan sehingga rekrut karyawan itu pasti. Sehingga mereka ada. Sehingga untuk jawaban itu seperti itu. 2024 kami ekspansi ini. Pertanyaan di luar itu ada? Silakan yang pertanyaan pribadi yang merasa tertarik atau pengen ada yang dilupakan silakan tanya. Selagi saya simak, karena kalian saya tidak akan ketemu orang seperti saya. Nah, ada pidana, yang depan laporan, tulisan tangan dan lain sebagainya. Tuh? Iya. Ada.
kira-kira dalam pembayaran barangnya, nah, maksudnya begini, kalau misalnya mereka sudah bisa pas beli barangnya pakai tipnya uang atau mereka langsung kirim uang. Apa itu? Nah, pakai sepuluh, COD kan? Semuanya COD. Karena tidak mungkin ini itu rumah dicara. Saya harus ambil uang dicara dulu. Sehingga saya itu selalu satu kalian ya, anak asrama itu orang yang emosi. Pakaian selalu sama selama 6 tahun, sepatu juga selalu sama selama 6 tahun, termasuk dompet. Ini satu saya dapat dompet aku tadi. Tapi anak asrama, tapi gak ada dompet, lihat uangnya. Sehingga saya selalu punya modal 1 juta lah minimal. 1 juta selalu ada di sini. Paling banyak seperti itu saja. Ini ada yang sebelah tadi. Minimal saya selalu pegang uang banyak dompet. Karena ini berkaitan dengan saya beli barangnya, kemudian saya antar dan mereka kembalikan sebagai jumlah yang saya belanja dengan justice. Sehingga tetap kembali seperti semula. Tetap kembali. Sehingga malam saya selalu hitung saya punya utang. Banyak yang utang. Tidak banyak saya punya saja. Saya selalu ada 3 catatan. Tunai kan yang ini saya hitung, kemudian yang di ATM yang transfer itu berapa? Ini utang tunai nanti utang saya Jenny, nada Jenny 50.000 tambah justi itu terwaya ya. Utang tunai dan ATM sehingga kita hitung berapa totalnya kembali modal yang sudah kita tentukan sebentar. Kalau yang modal 3 juta, tetap kembali 3 juta. Kalau kurang berarti itu keuntungan. Kalau misalnya gini, kalau tadi malam kamu itu 3.350.000 itu keuntungan. 3 juta yang tersebar ke ATM tunai dan utang itu bisa semua. Oke? Asli pun apa lagi pun. Apa lagi? Dari mana? Ke mana? Saya. Itu lah baju putih. Karena baju dan ini. Dia kuliah tadi, kami masih pakai Masih putih. Baju hitam putih yang apa ya? baru. Apa? Biasanya sini. Tanya apa lagi? Kamu tanya selagi sama di sini atau kalau kalian punya ide usaha apa sekarang, kalian beritahu saya bantu jelaskan. Kepikiran? Karena begini. Mata kuliah apa nih? Apa? Pengantaran suami. Konfliknya gini. Kalian yakin kalian nanti sebagai kalian kan tidak akan jadi suster itu? Iya. Ketika yang punya suami itu, kalau sama kuliah dulu, yang saya ini punya kontrakan di Jogja. Saya punya adik-adik yang selalu datang kontrakan. Eka saya kan 2 tahun tahan kuliah tuh, masuk ketika kemanakatan sudah semester 5. Nah terakhir 2 tahun, 4 semester saya tinggalkan. Ketika saya masuk, banyak saya punya teman-teman yang sudah selesai dan saya harus banyak adik di bawah. Kan jauh umur. Ada itu saya katakan ini. Kalau kalian punya suami dan punya istri, dari pria yang terakreditasi atau wanita yang terakreditasi A atau B lah minimal. Nah, kalau kalian dari bidang, tidak mungkin kalian hanya mengandalkan pekerjaan dari bidang. Itu pun kalau kalian P3K. Kalau kalian kontrak, kalau kalian suka bilang, Iya.